Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Sarina Sution, CGP Angkatan 11 dari Kota Padang Selimpuan. Hari ini saya akan melaksanakan pra-observasi dan juga observasi pembelajaran dengan rekan sejawat. Di sini saya sudah bersama dengan rekan sejawat. Silahkan perkenalkan dirinya, Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hotmartua Parlaungan, guru mata pelajaran IPA di SMP Plus Islam Terpadu Padang Selimpuan. Oke, Pak. Jadi hari ini kita akan melakukan pra-observasi ya, Pak. Oke, Bu. Jadi di sini pra-observasi itu berguna untuk mengidentifikasi apa saja permasalahan yang ada di kelas Bapak, khususnya pada mata pelajaran IPA. Sebelumnya bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ibu gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sama Pak, sehat. Jadi gini Pak, kira-kira dalam kelas bagaimana permasalahan yang Bapak jumpai di saat pembelajaran IPA? Oke. Di saat pembelajaran di kelas tentu kita menemukan beberapa masalah ya. Salah satunya itu adalah minat siswa terhadap pelajaran yang kita sampaikan. Masih terdapat beberapa siswa di dalam kelas itu yang minatnya kurang atau antusiasmenya itu kurang terhadap materi yang kita sampaikan di dalam kelas, seperti itu. Oh begitu ya Pak. Jadi kira-kira menurut Bapak dengan adanya hal seperti itu ya, apa kira-kira penyebab atau faktor yang menyebabkan minat belajar siswa itu masih kurang Pak? Dari beberapa yang sudah saya identifikasi ya Bu ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan minat siswa itu berkurang terhadap materi yang kita sampaikan. Salah satunya itu adalah misalnya pembelajaran yang kita sampaikan dirasa terlalu tinggi atau belum sampai kepada pembelajaran yang kita sampaikan, seperti itu. Yang kemudian mungkin media yang kita gunakan terhadap atau materi yang kita sampaikan tidak mendukung sehingga minat peserta didik kita itu berkurang. Oh begitu ya Pak. Artinya banyak faktor berarti ini ya Pak. Jadi kira-kira terhadap adanya permasalahan seperti itu, bagaimana hal atau solusi yang Bapak ingin lakukan di kelas supaya mengatasi hal seperti itu Pak? Oke, ini khususnya untuk mata pelajaran yang saya bawakan ya Bu. Saya kan mengajar IPA. Di pelajaran IPA itu khususnya biologi, banyak sekali gambar yang harus kita jelaskan. Seperti itu, misalnya materi sel. Jadi kalau kita menjelaskan materi sel itu, anak-anak masih bingung sel itu seperti apa, sel tumbuhan itu seperti apa. Jadi kita mencari media yang sesuai agar anak-anak paham dengan materi yang kita sampaikan. Misalnya kita tampilkan materinya, gambarnya itu lewat PowerPoint, lewat Infocus seperti itu. Jadi anak-anak bisa melihat dengan jelas, oh begini gambar sel kita, sel hewan, sel tumbuhan, seperti itu ya. Begitu ya Pak ya. Artinya dengan dibantu dengan adanya media. Atau boleh juga nggak itu Pak istilahnya kita buat dengan pembelajaran diferensiasi atau bagaimana Pak? Iya, saya rasa sangat perlu ya pembelajaran berdiferensiasi, melihat peserta didik kita di dalam kelas itu cukup beragam ya, beragam dari tingkat pemahamannya, minat, semuanya beragam. Jadi sangat perlu pembelajaran berdiferensiasi, kita sesuaikan dengan minat dan juga kemampuan peserta didik kita. Oh iya ya. Jadi hal seperti itu apakah sudah pernah Bapak lakukan atau masih hendak dilakukan ke depannya atau bagaimana Pak? Sebelumnya sudah pernah dilakukan, mudah-mudahan bisa konsisten untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi kira-kira dengan pembelajaran seperti itu, bagaimana rencana tindak lanjutnya? Apakah ini pembelajaran ini akan diteruskan di pembelajaran IPA atau mungkin Bapak juga ingin mengimbaskannya ke pelajaran yang lain atau bagaimana Pak? Untuk selanjutnya memang mudah-mudahan konsisten untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi karena hasilnya sudah kita lihat dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama,
peserta didik lebih berminat terhadap materi yang kita sampaikan, kemudian hasil belajarnya juga lebih maksimal sebelum kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya ini diusahakan tetap konsisten ya Pak. Betul. Oke, jadi nanti setelah ini saya akan boleh ya ke ruangan ke kelas yang nanti akan Bapak ajarkan tabelnya IPA ini. Saya coba melakukan observasi pembelajaran, begitu ya Pak. Nah, jadi nanti seandainya ada muncul permasalahan baru, kita akan identifikasi kembali kira-kira ya bagaimana solusi yang terbaik lagi, Pak. Karena terkadang pembelajaran kalau diintegrasikan dengan sosial emosional cocok juga atau bagaimana menurut Bapak? Cocok juga, tetapi selama ini belum pernah melakukan, mungkin untuk selanjutnya dicoba mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Iya, karena kadang kan Pak, karakter siswa itu banyak ya. Artinya kan kita tidak tahu bagaimana kondisi internal eksternalnya. Jadi kalau kita telusuri secara lebih luas, kita akan dapatkan masalah apa sebenarnya yang dihadapi siswa. Begitu ya Pak. Baiklah Pak, kalau begitu jadi nanti kita akan lakukan observasi pembelajaran. Boleh, Bu. Nah iya, saya rasa itu aja Pak untuk wawancara pra-observasi ya. Iya Pak. Oke lah Pak, kalau begitu sekian lah ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3 menit Pak. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba didengarkan dulu tempat duduknya yang rapi. Good morning my student. How are you today? Sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Lutfianidya, Muhammad Fazri, Nadia Indah Maini, Raisa Salsabila, Ramadan Soleh, Rivaldi Al-Farizi, Rizky Ramadhani, Raulina, Salman Farubi. Oke, berarti hari ini hadir semua ya. Mau cerita sedikit ya, kasih motivasi. Ini tentang pentingnya rasa syukur ya. Rasa syukur itu adalah rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita banyak nikmat. Setiap hari Allah memberikan kita nikmat yang tidak terhitung dan tidak terhingga ya. Sehingga pada hari ini kita dapat ke sekolah untuk mengikuti pelajaran hari ini. Coba kalau kita bayangkan ya, orang-orang yang berada di rumah sakit itu mereka itu untuk mendapatkan oksigen atau untuk menghirup oksigen saja mereka bayar mahal. Sementara kita yang sehat di sini untuk memperoleh oksigen kita dapat secara gratis. Jadi itu saja seharusnya sudah membuat kita untuk bersyukur. Jadi kita hari ini adalah tentang struktur dan fungsi sel. Nah sekarang sama jadi itu saja seharusnya sudah membuat kita untuk bersyukur. Jadi kita hari ini adalah tentang struktur dan fungsi sel. Nah sekarang sama kayak dulu anak-anak Mister, apa sih artinya itu sel? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya apa sebenarnya itu sel itu? Atau sudah pernah mendengar kata sel sebelumnya atau baru ini mendengar kata sel? Di kelas 7 kita sudah ada sedikit belajar tentang sel ya. Ketika kita belajar tentang klasifikasi organisme
Paris? Penyusun organisme. Penyusun organisme. Ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah peserta didik kalian semua, siswa itu mampu menganalisis gambar bagian sel atau gambar organel sel, kemudian mengidentifikasi gambar tersebut dengan fungsinya, ya. Apa fungsinya? Analisis gambar. Oh, ini gambar ini fungsinya ini. Gitu. Kalian mampu menganalisis gambar bagian sel atau organel sel dengan fungsinya secara tepat. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, bahwa peserta didik mampu membandingkan sel prokaryotik dan juga sel eukaryotik dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik atau siswa itu bisa membandingkan sel hewan dan sel tumbuhan secara tepat. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Stand up please. Kita ice breaking dulu untuk kita semangat kita pagi ini. Tahu lagu naik ke puncak gunung? Tahu ya. Kita bernyanyi sambil menggerakkan badan. Oke, semuanya standby. Nanti kalau Mister lagunya liriknya naik ke puncak gunung, tinggi sekali, berarti semakin tinggi nanti ya. Saya. Oke. Kemudian Mister tanya dulu. Ini silakan tunjuk tangan. Kira-kira mengapa sel bakteri itu disebut dengan sel prokaryotik? Azam? Karena tidak memiliki membran inti, Sir. Karena tidak memiliki membran inti dan juga nukleus. Betul ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira mengapa tumbuhan disebut organisme autotrof sementara bakteri dan juga hewan itu disebut dengan organisme heterotrof? Coba yang lain, Nadia. Oke, coba Nadia dulu ya, kasih kesempatan. Oke, sel tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara berfotosintesis, sementara bakteri dan hewan tidak ada kemampuan berfotosintesis, sehingga disebut organisme heterotrof. Kira-kira mengapa sel tumbuhan bisa berfotosintesis? Coba Aris. Karena memiliki gas. Karena memiliki organel plus yang dapat menghasilkan klorofil atau klorofil. Kelompok 3 itu adalah membahas atau membandingkan sel hewan dan sel tumbuhan. Ada tujuan dan cara kerjanya. Identifikasi dulu bagian-bagian sel hewan sama sel tumbuhannya, lalu buat perbedaan sel hewan dan juga sel tumbuhan. Ya, paham? Oke, kelompok 1 ke kelompok 2 itu ada Rivaldi Alvarizi, Dede Putra, Fauzan, Nadia, Raisa dan juga Adelia ya. Silakan didiskusikan. Kemudian untuk kelompok 3 ini membandingkan sel hewan dan sel tumbuhan transport ya. Oke, kelompok 2 sudah, kelompok 3 nah. Sudah diisi semua tabelnya? Kami dari kelompok 1 akan memberikan bagian-bagian organ sel dan Oke. Gambar, perlihatkan gambarnya. Gambar nomor 1 ini adalah gambar nomor 1 adalah plasma. Fungsinya sebagai transportasi protein dan lemak. Gambar nomor 5 adalah badan Golgi sebagai tempat ekspresi ARNY2. oh
Oke, apa itu yang kasar dan halus? Bisa? Kalau yang halus tidak meneliti dipotong, kalau yang kasar meneliti dipotong. Oke, bisa. Oke, silakan ditutup presentasinya. Yang fungsinya adalah untuk Cairan untuk pelarut reaksi kimia. Oke. Ya. Oke, sekarang Tuhan mempunyai dinding. Sariawan tidak mempunyai dinding sel, sedangkan sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Plasida tidak. Sariawan tidak punya plasida, sedangkan sel tumbuhan punya plasida. oke. Vakuola di sel hewan lebih kecil daripada di sel tumbuhan. Oke. Sentriol di sel hewan ada, sedangkan di sel tumbuhan tidak ada. Tumbuhan sama-sama mempunyai mitokondria. Ya. Lisosom, ribosom, badan Golgi, sitoplasma, dan nukleus dan membran. Dan juga akan berbeda bentuk. Sel tumbuhan bentuknya tetap, sedangkan sel hewan bentuknya Sel itu adalah unit terkecil yang struktural dan fungsional penyusun organisme. Itu yang pertama, definisi dari sel. Yang kedua, sel itu berdasarkan membran intinya kita bagi menjadi dua. Ada sel prokaryotik dan juga sel eukaryotik. Ini tadi dibahas oleh kelompok 2 ya. Mungkin penjelasannya sudah cukup tadi bahwasanya sel prokaryotik dan eukaryotik itu perbedaannya yang paling jelas adalah ada tidaknya membran inti. Kalau dia tidak ada membran intinya, nanti kita masukkan dia ke sel prokaryotik. Kalau dia memiliki membran inti, kita masukkan dia ke sel eukaryotik. Jadi kalau prokaryotik apa tadi contohnya? Contohnya itu adalah sel pada bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Elvina Sarina Sution, CGP Angkatan 11 dari Kota Padang Selimpuan. Hari ini saya bersama dengan rekan guru IPA dan juga pengajar praktik saya, Ibu Khairunisa Tanjung, SPD, dan juga rekan guru saya, Pak Hotmartua Perlaungan. Jadi di sini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Jadi Pak begini, kemarin kita sudah melakukan pra-observasi dan juga sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas pada saat Bapak mengajar. Jadi hari ini rencananya kita akan melakukan pasca observasi. Di mana di pasca observasi ini itu kita harus menganalisis bagaimana tujuan pembelajaran apakah sudah tercapai ketika mengajar di kelas dan juga mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan. Jadi Pak, kira-kira dalam proses pembelajaran yang kemarin itu bagaimana tujuan pembelajarannya, apakah sudah tercapai atau bagaimana Pak? Ya Alhamdulillah setelah melakukan observasi pembelajaran kemarin, menurut saya tujuan pembelajaran sudah tercapai, tetapi mungkin belum maksimal seperti itu. Masih ada yang perlu kita perbaiki dan kita evaluasi. Oh begitu ya Pak, berarti masih ada sedikit kendala. Ada sedikit begitu, kendala. Pak. Oke, kalau begitu Pak, kira-kira apa kendala yang menyebabkan proses pembelajaran yang kemarin belum maksimal itu Pak? Pembelajaran yang kita buat kemarin itu adalah pembelajaran yang sudah berdiferensiasi, di mana siswa itu kita bagi menjadi 3 kelompok, di mana pembagian kelompok ini berdasarkan pengetahuan atau pemahaman awal siswa, seperti itu. Nah, kemudian materinya itu adalah materi tentang sel. Kelompok pertama itu kelompok yang disebut kategori mudah ya. Itu kita kasih
LKPD-nya yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kelompok 2 itu medium, tingkat pemahamannya medium, kita sesuaikan juga LKPD-nya. Kemudian kelompok ketiga itu yang tingkat pemahamannya itu kategorinya tinggi. Jadi menurut saya kendala yang saya hadapi pada saat pembelajaran itu masih ada beberapa siswa yang tidak berperan aktif di dalam diskusi kelompok tersebut. Oh, begitu ya Pak. Berarti masih ada beberapa siswa yang belum aktif seperti itu ya Pak. Jadi kira-kira Pak, kalau begitu, kalau kita buat dari skala 0 sampai dengan 10, kira-kira proses pembelajaran yang kemarin sudah berlangsung, Bapak itu kira-kira berada di posisi yang mana itu? Saya kira rate-nya masih di 8, Bu. Oh, kenapa begitu Pak? Ya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa tujuan pembelajaran sudah terpenuhi tetapi belum maksimal. Jadi saya kasih rate 8, ada lagi beberapa yang harus kita perbaiki agar mencapai rate 10 seperti itu. Oh, begitu ya Pak. Karena ada kendala tadi ya Ada. Pak. Oh, jadi kira-kira Pak untuk kedepannya apa hal yang bisa kita tingkatkan agar proses pembelajaran itu lebih maksimal? Oke, sebenarnya pembelajaran yang sudah kita lakukan sudah menarik minat siswa daripada sebelum observasi kemarin ya. Cuman masalahnya tadi adalah di beberapa siswa yang memang tidak berperan aktif dalam diskusi tersebut. Mungkin kita sebagai pendidik atau sebagai guru bisa memfasilitasi siswa atau memberikan rangsangan terhadap siswa agar siswa tersebut bisa berperan aktif, mengeluarkan ide-idenya, mengeluarkan pendapatnya. Mungkin siswa tersebut masih malu-malu. Mungkin peran kita sebagai guru agar siswa tersebut berani dan tidak malu lagi untuk mengeluarkan pendapat. Oh, begitu ya Pak. Karena memang kita pahami banyak karakter di kelas seperti Betul itu ya Pak. sekali. Oh, jadi kira-kira dengan banyaknya karakter di kelas yang kita jumpai di anak murid kita, apa hal atau rencana tindak lanjut yang Bapak bisa terapkan untuk kedepannya agar proses pembelajaran itu lebih efektif dan efisien? Ya, untuk tindak lanjut selanjutnya, barangkali mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi tersebut dengan pembelajaran sosial emosional, barangkali seperti itu, Bu. Jadi dengan pembelajaran sosial emosional diharapkan kita bisa mencakup keseluruhan siswa, begitu ya Pak? Betul. Oke, kalau begitu Pak, dengan proses pembelajaran seperti ini, secara teknis, apa yang Bapak ingin persiapkan untuk kedepannya lebih terancang dengan bagus seperti itu Pak? Oke, untuk mencapai tujuan pembelajaran ya intinya, yang pertama tentu kita menyiapkan materi lebih matang lagi, menyiapkan media agar dapat menarik minat siswa, kemudian tetap melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan selanjutnya mungkin mengintegrasikannya dengan pembelajaran sosial emosional tersebut ya, mengenali karakter siswa, mengenali sosial dan emosional peserta didik kita, sehingga kita bisa melakukan pendekatan, memfasilitasi siswa agar mereka tidak terbebani seperti itu ya, tidak takut lagi untuk mengeluarkan pendapat misalnya, mengeluarkan ide-idenya, seperti itu. Oke ya, berarti Bapak sudah mempersiapkan ini, misalkan pun ada kendala, sudah dipersiapkan kira-kira apa hal yang perlu untuk mengatasinya. Betul. Saya rasa Bapak sudah secara maksimal ini memikirkan semuanya ya kan? Insya Allah, Bu. Iya, jadi untuk kedepannya dari kemarin sudah saya observasi memang Bapak sudah melakukan pembelajaran diferensiasi dengan berbasis masalah ya Pak ya? Betul, Bu. Saya rasa itu sudah bagus sekali. Jadi ini semoga ini tetap dipertahankan atau semakin ditingkatkan ya Pak? Insya Allah. Iya. Oke Pak, kalau begitu boleh Bu, bagaimana komentarnya? Oke, terima kasih kepada Ibu Elvina. Dari hasil percakapan coaching yang saya dengarkan antara Ibu Elvina sebagai coach dan Bapak Hotmartua sebagai coaching, ada beberapa hal yang saya tangkap. Yang pertama, kalau dilihat dari fokus pertanyaan, Ibu Elvina selaku coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Artinya pertanyaan itu memberikan kebebasan bagi coaching untuk menemukan apa permasalahannya dan apa solusi dari permasalahan tersebut. Yang pertama. Kemudian yang kedua, fokus pertanyaannya juga saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang digunakan runut. Mulai dari apa kendala, kemudian apa solusi, bahkan sampai ke tindak lanjut ke depannya seperti apa. Kemudian yang kedua, dari segi fokus pendengar, Ibu Elvina juga sudah merupakan, saya rasa sudah menjadi pendengar aktif ya dalam memberikan ataupun menanggapi jawaban dari Pak Hotmartua. Itu saya lihat dari ketika Pak Hotmartua menjawab, Ibu Elvina memberikan umpan balik. Jadi itu sudah menunjukkan
bahwa Ibu Elvina sudah aktif dalam mendengar. Kemudian dari segi kompetensi CGP itu sudah terterapkan, saya lihat prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, artinya tidak menggurui, ya, diberikan kebebasan kepada coaching. Kemudian proses kreatifnya juga saya dapat, Ibu Elvina mendengarkan, kemudian merangkum dari apa yang dijawab oleh Pak Ormatua, dan yang memaksimalkan coaching, itu proses tindak lanjut tadi. Kemudian yang kedua, komunikasi yang digunakan juga saya lihat komunikasi efektif, pertanyaan yang disampaikan bisa terdengar dengan baik oleh Pak Ormatua. Kemudian yang terakhir juga saya rasa Ibu Elvina memberikan dukungan kepada Pak Ormatua. Harapannya dukungannya jangan hanya sampai di kegiatan ini saja ya, tapi juga seterusnya, bukan hanya kepada Pak Ormatua selaku rekan sejawat, tapi juga rekan-rekan guru lain yang ada di sekolah ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu pengajar praktek Bu Horenisa Tanjung atas refleksi dari percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan dengan Bapak rekan sejawat Bapak Hatum Martua. Jadi begitulah percakapan pasca observasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.